Shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul di awal tahun 2022 di bulan Januari. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di gereja kami ibadah online GKRI Jemaat El Shaddai, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di ibadah kami secara online. Dan tidak salah kalau pada saat ini kami juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih kalau Engkau tetap menyertai kami ya Bapa sepanjang hidup kami ya Bapa. Sampai pada pagi hari ini di awal tahun 2022 ya Bapa. Kami tahu ya Bapa kami ada pada saat ini ya Bapa semua karena kasih-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Tuhan Yesus kami ingin beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau urapi kami dimanapun kami berada, tempat-tempat yang kami pakai, seluruh peralatan yang kami pakai, Engkau yang kuduskan ya Bapa. Roh-roh apapun yang ingin mengganggu ibadah kami akan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Beracaralah ya Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari saudara-saudara kita akan awali ibadah di pagi hari ini. Kita akan katakan bahwa kasih Yesus, terang kasih Yesus yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kita tinggalkan dan selalu ada bersama dengan kita. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini, kita katakan tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh your presence, oh your presence never leave me, and you never forsake me. Oh your presence never leave me, and you never forsake me. Kita angkat tangan kita katakan oh your presence, kehadiran-Mu Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Never forsake. Lebih lagi kita katakan oh your presence
Benar Yesus, Engkau yang selalu ada bagi kami, Engkau yang setia dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kasih-Mu dari kami ya Bapa. Kami ingin lebih lagi ya Bapa menyembah-Mu Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Bapa. Di awal tahun 2022 ya Bapa, apapun yang kami akan hadapi di depan sana Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, Engkau penolong kami, Engkau yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita katakan, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Mari saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan dari awal lagu ini, kita katakan, tiada pernah kuragukan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram. Benar Tuhan Yesus. Walaupun awan gelap menghadangi langkah kami Tuhan Yesus, kami akan selalu yakin Engkau penolong kami. Lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Kita angkat tangan kita katakan, walau 1000 rebah. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000. Inilah keyakinan hati kami Tuhan Yesus. Inilah keyakinan iman kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam melangkah di tahun ini Tuhan Yesus, Kau yang selalu ada bersama dengan kami. 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita lebih lagi kita katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku. Amin Tuhan Yesus. Kami tidak akan takut Tuhan Yesus. Walaupun kami akan melihat apapun yang secara dunia menakutkan Tuhan Yesus, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau yang akan selalu bersama dengan kami. Sebab Yesus sertaku. Lebih lagi kita katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
pernah melihat kekurangan kami, kesalahan kami, dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan Yesus, tangan kami yang terangkat Tuhan Yesus. Tandanya kami menyerah Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi ke depan nanti Tuhan Yesus. Di tahun 2022 ini Tuhan, kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Ajar kami lebih lagi, ajar kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita katakan terima kasih Yesus. Yesus terima kasih. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu, kami sudah bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau terlalu baik bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dengan iman kami Tuhan Yesus, kami bisa melangkah bersama dengan-Mu menghadapi tahun baru ini, tahun 2022. Tiba saatnya kami akan menari bagi-Mu, bersorak bagi-Mu ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua umat percaya, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara-saudara, kita akan menari bagi Tuhan di tahun 2022. Kita mendengar banyak isu-isu, banyak segala berita-berita yang mungkin membuat saudara-saudara takut. Baik yang ada di rumah ataupun dimanapun yang ada di luar kota. Kalau kita sudah mendengar juga banyak ada vaksin varian-varian baru dari virus corona ya saudara-saudara semuanya. Tapi kita percaya kita akan aman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan menari bagi Dia. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kita akan menari bagi Dia. Yang belum berdiri, boleh saya ajak bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh oh oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan.
tidak pernah pergi dari saudara dan saya. Amin. Kita lebih lagi menari bagi Tuhan. Kita akan bersorak bagi Dia. Kita akan katakan, Kau Tuhan yang mulia yang telah turun ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. bagi Tuhan. Benar saudara-saudara ya, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kebebasan dan Ia adalah kebenaran bagi saudara dan saya dan bagi seluruh dunia ini. Oleh karena itu kita yakin di awal tahun ini kita tidak akan mau ikut lagi dengan apa yang ada di dunia ini. Amin. Sudah capek? Ya.
Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk kembali duduk. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menenangkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Engkau adalah kebenaran dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bersuka, terima kasih untuk api-Mu ya Bapa yang tidak pernah padam dalam hati kami ya Bapa. Untuk meyakinkan kami ya Bapa, di tahun ini Tuhan Yesus kami tidak akan mau lagi ya Bapa untuk hidup bagi apapun yang ada di dunia ini ya Bapa. Tapi kami akan memilih Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah kebenaran dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi hati kami ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapa. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu Tuhan Yesus, sehingga benar-benar apa yang diperkatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Siang dan malam ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kita katakan menyenangkan hati. Menyenangkan hati-Mu. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saudaraku, untuk menyambut firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ada waktu untuk datang menyembah, ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami diberi kesempatan Tuhan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami lewat firman-Mu. Untuk itu buatlah kami bisa mendengar, buat kami bisa menanggap Tuhan. Oleh karena pimpinan Roh Kudus-Mu dan atas
apa yang Kau utus, yaitu lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau telah mengutus, Engkau telah mengurapi, Engkau telah menguduskan, sehingga biarlah apa yang keluar itu yang berkenan di hadapan-Mu, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berfirman atas kami semua, dan ajarlah kami melalui Roh Kudus-Mu, berkuasa atas hamba-Mu, agar apapun yang disampaikannya, itulah yang merupakan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, dalam nama Bapa, Terkudus, dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian dimanapun saudaraku berada. Salam. Sekali lagi kita terus, bukan sekali lagi ya, kita akan terus berjumpa di dalam Tuhan. Jadi kita semua yang sudah siap, saudaraku, mari saudaraku sungguh-sungguh bagaimana kita mau menerima kebenaran itu seperti apa. Dan mari saudaraku ya, kita menetapkan hidup yang sebaik-baiknya, menetapkan hidup yang ada betul-betul di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari ini yang akan saya sampaikan, seberapa kita mengenal Tuhan. Ya, sejauh mana kita mengenal Tuhan. Ya, seberapa atau sejauh mana kita mengenal Tuhan itu, saudaraku, itu menentukan sekali. Jadi saudaraku, kalau kita yang mengenal Tuhan harusnya memang beda dengan orang yang belum mengenal, udah pasti. Tapi kembali lagi saudaraku, banyak orang yang berkata bahwa dia mengenal Tuhan, atau bahkan dia juga hamba Tuhan, dia juga tahu siapa Tuhan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu maha di atas segala-galanya. Jadi maha besar, maha kudus, maha di atas segala mahanya. Jadi sudah yang terakhir tertinggi. Jadi kalau saudaraku, kita kadang menyebutkan Tuhan aja belum bisa. Atau bahkan datang sama Tuhan aja semaunya. Tentu saudaraku nggak akan bisa lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan yang kudus. Firman Tuhan ya, yang lain mengatakan, kalau dari yang kita ambil hari ini saudaraku dari Mazmur 99, tetapi dari 1 Petrus saya rasa saudaraku kita lihat ya, di mana Tuhan itu menunjukkan kekudusannya ya saudaraku, kita lihat, kita ya dari 1 Petrus dikatakan ya, ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudaraku, di sini ditentukan oleh apa? Bisanya kita bersekutu dengan Tuhan, bisanya kita ngomong dengan Tuhan. Saudaraku, ditentukan oleh karena kekudusan. Jadi kita ditentukan karena kudusnya Tuhan, kudusnya hidup kita juga. Jadi saudaraku nggak akan bisa mengerti dengan benar tanpa memang ada kekudusan. Saudaraku nggak akan tahu gimana caranya kita bisa ketemu Tuhan. Makanya kalau saudaraku, ya saya diingatkan ini. Saudaraku, kalau kita kudus karena Bapa yang di surga juga kudus. Jadi kita harus tahu bahwa posisi Tuhan itu posisi yang kudus. Kalau di sini juga dari Mazmur 99, Tuhan Raja yang kudus. Saudaraku, kita semua harus tahu bahwa Tuhan itu kudus. Bagaimana kita itu bisa mendekat kepada Tuhan? Kalau ada ayat-ayat yang lain ya, di Mazmur 15 juga gimana kita bisa numpang di rumah Tuhan. Bahkan mungkin ada juga yang lain, gimana kita bisa datang kepada Tuhan. Saudaraku, itu benar-benar ditentukan oleh kekudusan sebenarnya. Ditentukan oleh kekudusan yang pertama, yang kedua ditentukan oleh kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan itu benar-benar di sini mencintai hukum. Dari ayat 4-nya dikatakan, Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Saudaraku, ini sungguh. Jadi artinya apa? Kalau dibilang Tuhan itu yang kudus, Tuhan itu maha kudus, berarti memang hidup kita juga nggak boleh sembarangan. Ya, kalau Tuhan juga mencintai hukum, berarti Tuhan juga nggak menghendaki kita melanggar hukum. Melanggar hukum artinya ya pasti salah. Kalau kita hidupnya salah, pasti juga nggak kudus. Jadi saudaraku, gimana kita bisa datang sama Tuhan sementara kita satu nggak kudus, yang kedua ada salah. Ya, yang selanjutnya udah pasti nggak benar saudaraku ya. Jadi kalau dibilang nggak benar, berarti itu memang
ya ada kesalahan. Nah, boleh nggak kita itu datang sama Tuhan ketika kita ini memang nggak baik? Karena apa? Ya kalau kita lihat dari yang Mazmur 15 juga, saudaraku, kalau masih suka menimpakan kesalahan sama orang lain, ya, masih suka melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran, tentu kita nggak bisa, saudaraku, ya. Nggak bisa. Sementara saya yakin semua orang pengen ketemu Tuhan. Semua orang pengen datang sama Tuhan, pengen dapat jawaban juga. Tetapi saudaraku, tanpa sadar bahwa ada yang menentukan kita untuk bisa bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kekudusan. Jadi saudaraku, kalau hari ini saya katakan seberapa, ya, sedalam apa, ya, kita mengenal Tuhan itu sebesar apa. Nah, kalau saudaraku mengenalnya cuma sekedar, oh saya kenal, oh saya udah melakukan semua perintah-perintahnya, tetapi dalam kehidupan kekudusan ini saudaraku tidak diperhatikan. Contohnya apa? Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari pun belum tentu saudaraku hidup baik, hidup kudus, atau bahkan hidup yang betul-betul menyembah Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Karena banyak yang nggak sadar, ya, bahkan nggak lebih, ya, nggak jarang menurut saya orang-orang yang datang katanya kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, tetapi berkelakuannya tidak sesuai. Ya, contohnya apa, saudaraku, ya? Ya, kalau kita lihat, ya, kalau yang memperkatakan itu dengan benar, kita lihat dari Mazmur 15, ya, saudaraku, ya, ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kalau yang dikatakan mengenal kebenaran, mengatakan kebenaran itu dengan segenap hati, berarti memang enggak pelin-pelan, saudaraku, ya. Enggak pelin-pelan, enggak jatuh bangun, ya enggak bimbang. Tetapi memang udah, yes, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi itulah yang dianggapnya, saudaraku, juga sudah benar. Karena apa? Karena memang hatinya mengakui, mulutnya mengucapkan. Jadi segenap hati, segenap juga ucapannya. Nah, gimana, saudaraku, kalau yang sudah benar, ya pasti bisa merasakan. Kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, pasti bisa juga dirasakan. Kalau hidupnya baik, pasti juga bisa dirasakan. Nah, kalau saudaraku merasa udah baik, tapi nggak ngerasain apa-apa, tentu itu juga bohong. Kenapa? Kalau kita udah tahu, pasti merasakan. Ya, kalau kita udah berkenan, pasti mendapatkan sesuatu. Kenapa? Saya juga merasakan, saudaraku, ya, yang dibilang sudah mengenal, atau belum mengenal, atau sudah tobat, atau belum tobat. Ini kan ada perbedaan, saudaraku, ya. Kalau saya merasakan bagaimana saya sampai mengenal. Nah, berarti ada perbedaan dong. Dulu saya nggak kenal, sekarang kenal. Dulu saya nggak hidup kudus, sekarang hidup kudus. Tentu ada perbedaan. Jadi nggak mungkin, saudaraku, kalau saudaraku hidup mengenal Tuhan, tapi tidak ada perbedaan. Secara perbuatan nggak berbeda, secara pengetahuan nggak berbeda, ya menurut saya itu belum kenal. Karena saya mengalami bagaimana saya sebelum kenal sampai sudah kenal. Itu perbedaannya, oh jauh sekali. Benar juga kalau dibilang hitam putih, itu benar, saudaraku, ya. Kenapa? Karena ternyata memang itu menentukan sekali. Ya, kita yang udah benar itu menentukan sekali, oh saya ngerasain. Tapi kalau nggak benar, ya sama aja nggak ngerasain. Mungkin ada juga yang merasakan cuma sedikit. Tetapi saudaraku, ada orang juga merasakan lebih banyak. Tergantung perbuatan kita. Kalau kita udah melakukannya lebih, ya saya percaya apa yang kita dapatkan juga lebih. Kenapa? Karena yang diucapkan sama yang di hatinya itu udah sama. Jadi yang di hatinya ini udah yes, yang diucapkannya juga membuktikan. Jadi ikut Tuhan itu sebenarnya mengeluarkan yang ada di dalam, saudaraku. Keyakinan itu kan di dalam. Bagaimana yang kita ucapkan? Contohnya kita mengatakan, oh dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ya, dalam nama Tuhan Yesus mukjizat terjadi. Ya, saudaraku, dalam pelayanan saya, ya, terutama juga dalam perjalanan ini, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan yang beberapa tahun yang lalu, bahkan saya nggak tahu, ya, saya merasakan gimana kuasa Tuhan itu nyata, padahal saya sudah lupa. Bahkan orangnya sendiri yang mengatakan, waktu itu ada anak yang baru umur beberapa bulan, lalu tumbuh tulang di keningnya. Ada tulang, jadi seperti mau keluar tanduk. Tapi yang luar biasanya, ya, saya lihat kemarin benar-benar ditunjukkan bahwa anak ini mulus. Dan dia mengatakan setelah didoakan itu, tulang itu hilang. Dan banyak sekali, saudaraku, ya, yang mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa
Kenapa saudaraku ya? Kedekatan sama Tuhan juga menentukan. Ya, iman kita menentukan, ya, hidup pertobatan kita menentukan. Saudaraku mau berdoa dalam nama Yesus dengan sekali mengucapkan, itu menentukan sekali. Saudaraku dengan berdoa panjang pun itu juga menentukan bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, doa panjang, doa pendek, kalau nggak ada Tuhan, saudaraku nggak akan bisa. Untuk itu dengan kita yang sudah berdoa dan mengenal Tuhan, tentu hasilnya luar biasa kalau seperti tadi, karena Tuhan itu ya Raja yang kudus dan Dia mencintai hukum. Dia mencintai hukum, Dia mencintai kebenaran. Tentu kita yang mau datang sama Tuhan ada aturannya. Kita yang bersekutu dengan Tuhan ada aturannya. Jadi jangan saudaraku mentang-mentang Tuhan itu bebas ya. Kelihatannya kalau yang terlalu taat, mungkin terlalu ekstrim atau bahkan terlalu yang jelimat, mungkin dianggapnya itu dulu ya ikut Tuhan Yesus ya dengan iman saja udah selesai, ikut Tuhan Yesus oh ya amin aja udah selesai. Padahal saudaraku, Tuhan mencintai hukum, artinya hukum itu tetap ditegakkan, kebenaran itu tetap harus ada, kekudusan itu menentukan sekali. Jadi kalau saudaraku asal nggak bisa. Saudaraku mengatakan gini, oh ya yang penting saya benar, yang penting niat hati saya benar, yang penting yang maksud saya benar. Kalau maksudnya benar, keluarnya nggak jauh-jauh saudaraku ya. Katakanlah meleset, katakanlah salah, tetapi tetap akan ada buktinya bahwa itu benar. Itulah saudaraku ya, mungkin dalam ucapan masih salah, mungkin dalam prakteknya juga masih salah. Tetapi kalau bersumber dari kebenaran di hati kita, dengan adanya hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang sudah ada, dan kita kerjakan setiap hari apa yang diperintahkan Tuhan. Oh iya, kalau saya mengatakan firman Tuhan, kalau saya melayani Tuhan, kalau saya mengenal Tuhan, artinya di dalam ini sudah mengandung kebenaran. Dan apa yang keluar itu hanya membuktikan apa yang ada di dalam. Bahwa saya punya keyakinan, bahwa saya hidup ikut Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Ya buktinya menyembah Tuhan itu apa saudaraku ya? Karena pasti orang yang menyembah Tuhan hasilnya juga berbeda. Mungkin kita juga bisa lihat hamba-hamba Tuhan yang dulu atau nabi-nabi yang dulu. Bagaimana buktinya menyembah Tuhan saudaraku ya? Dibanding orang-orang di sekelilingnya. Mungkin ada orang yang membuat mesbah-mesbah, ada orang yang mau sama-sama membuat mesbah saudaraku ya. Tetapi yang benar datang sama Tuhan, mesbahnya beda. Itulah saudaraku ya, yang datang mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan saudaraku ya, karena mengagungkan Tuhan, karena menyembah Tuhan, itu beda mesbahnya saudaraku ya. Makanya kita yang sudah bersama dengan Tuhan, tentu nggak bisa ngatur sendiri. Saya merasakan sekali saudaraku, saya kadang-kadang merenungkan, hanya saya nggak selalu bisa ngomong ya, waktu-waktunya. Kadang-kadang mungkin dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari, saya kadang harus mengatakan seperti apa ya. Kadang-kadang harus mengatakan harus mungkin A, B, B. Benar juga ngomong seperti itu. Tetapi dalam praktek kita ini saudaraku, tetap kita yang harus mencerna. Ya, mencerna. Tuhan mengutus hari ini. Bukan berarti hari ini aja. Melayani mungkin bukan berarti harus satu tempat aja. Kenapa? Karena bicara Tuhan itu besar, luas. Jadi kalau bicara melayani sekali, seumur hidup kita melayani. Kalau bicara kita diutus, seumur hidup kita diutus. Dimanapun tempatnya, lokasinya. Mulai dari rumah sendiri, kampung sendiri, daerah sendiri. Itu pun pelayanan. Tetapi banyak orang juga nggak mengerti. Ya. Oh mungkin kalau daerah sendiri seperti nggak pelayanan. Keluarga sendiri seperti nggak pelayanan. Saudaraku gimana pun itu. Kalau namanya jiwa itu butuh dilayani. Dan kalau kita memang bisa melayani. Ya pelayanan. Kenapa? Tadi saya sudah katakan saudaraku. Hari ini kita. Sejauh mana kita mengenal Tuhan. Ya, seberapa kita mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan. Dia akan tahu. Hukumnya, peraturannya, perintah-perintahnya akan tahu. Semua dikerjakan. Jadi enggak seperti robot. Ya, kalau di setel kanan, kanan. Setel kiri, kiri. Setel ke depan, depan. Kenapa? Ya banyak orang yang mengatakan, oh ya saya sudah berdoa. Jadi kalau saya sudah berdoa, rasanya seperti punya dia sendiri Tuhan itu. Seperti hanya milik pribadi. Saudaraku, Tuhan itu ya bisa berbicara dengan siapapun juga. Tuhan bisa melakukan apapun juga. Dan benar saudaraku ya, saya merasakan walaupun di keluarga saya sendiri, di kampung saya sendiri, daerah saya sendiri, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan luar biasa. Apakah itu bukan pelayanan? Apakah kalau pelayanan itu hanya di satu gereja?
Kalau pelayanan Tuhan mungkin hanya tempat-tempat tertentu. Gimana kalau terjadi di lapangan? Gimana kalau terjadi mungkin di hutan-hutan? Atau di tempat-tempat yang nggak mungkin? Nah, mengenal Tuhan itu, saudaraku ya, melebihi dari apapun juga. Sehingga ketika kita sudah mengatakan mengenal Tuhan, ya, dengan dasar hidup kudus sudah dasar yang benar, tentu itulah yang akan menentukan bahwa kita yang mengikut Tuhan itu benar-benar, saudaraku ya, tidak ada lagi waktu kita, maksud saya kita yang membuat ini sendiri, jadwal sendiri, atau kemauan sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Kalau mengenal Tuhan, saudaraku ya, kita lihat. Karena di sini kita ini yang sungguh-sungguh sama Tuhan, itu boleh sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan kalau kita hidup di dalamnya kan, saudaraku, kita bisa minta apa saja, dibilang. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, siapakah lawan aku? Yaitu kalau firmanku di dalam kamu, kamu dalam firmanku, siapa lawan aku? Kalau kamu di dalam aku dalam kamu juga, apa saja yang kamu minta, ya, Tuhan akan memberikan atau mengabulkan. Yang diminta dalam nama Yesus, yang dibilang minta dalam nama Yesus, itu akan dikabulkan. Makanya saudaraku, ini menentukan sekali, saudaraku ya. Jadi apa sih yang menentukan kita benar? Kalau tadi saya masuk di Mazmur 15 juga, dari sini kita lihat Tuhan itu raja. Kita kembali ke Mazmur 99. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Seberapa dahsyat Tuhan, ya, seberapa dahsyat Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mengetahui kedahsyatan Tuhan, ya, saudaraku mengetahui, tadi kan saya sudah katakan, seberapa jauh saudaraku mengenal Tuhan. Kalau saudaraku mengenal Tuhan, tentu saudaraku enggak berani ngelawan. Ya, enggak berani pelin-pelan, enggak berani saudaraku berdalih, beralasan dengan apapun juga. Kenapa? Sedangkan dia aja sudah kita, ya, mungkin suasana aja kalau dekat Tuhan itu udah goyang, udah gemetar, sama aja kayak kita manifestasi. Begitu dijamah Tuhan, kita langsung mungkin jatuh bangun. Begitu dijamah mungkin ada juga yang langsung nggak bisa berdiri lagi. Nah, berarti Tuhan itu kan maha dahsyat. Tetapi saudaraku, dengan mengatakan mengenal Tuhan nggak terjadi apa-apa. Mengenal Tuhan tapi nggak ada mukjizat-mukjizatnya. Mengenal Tuhan nggak ada bukti apa-apa. Benarkah kita mengenal Tuhan? Nah itu saudaraku, kalau dibilang iya, ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Ya, waktu duduk aja bumi udah goyang. Jadi kalau saudaraku, ya, mengetahui, ya, menyadari betapa agungnya Tuhan, hidup kita, saudaraku, seharusnya tidak main-main. Tidak menganggap sepele. Tidak bisa juga saudaraku menganggap yang begitu mudah diatur. Ya, kadang-kadang kita mau menentukan sendiri. Oh ya, saya mau di rumah saja. Oh ya, saya mau begini aja. Saya mau begini aja. Tetapi saudaraku sudah bersama dengan Tuhan. Ya, saudaraku sudah merasa tahu Tuhan. Padahal sebenarnya nggak tahu. Kalau saudaraku tahu, pasti nggak bisa membuat sesuatu sendiri tanpa seizin Tuhan. Nggak akan bisa bergerak tanpa seizin Tuhan. Untuk itu saudaraku, tentukanlah di sini gimana yang sudah mengenal Tuhan. Bukti-buktinya itu akan mengeluarkan, ya, dari dalam kita itu mengeluarkan. Kalau dibilang firmanku di dalam kamu dan kamu dalam firmanku, siapa lawan kamu? Berarti kita lebih daripada pemenang. Ya, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita juga. Minta apa saja dalam nama Yesus. Jadi itu bukti-buktinya saudaraku ya. Kenapa? Karena kalau yang dibilang di sini Raja yang kudus, saudaraku, inilah Tuhan kita yang sesungguh-sungguhnya. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ya, saudaraku lihat, duduk aja udah bikin goyang bumi. Terus saudaraku dikatakan apa? Ia maha besar di Sion. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Dia maha besar di Sion, dia tinggi mengatasi segala bangsa. Tentu saudaraku, karena dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi mau
bangsa manapun, mau suku manapun, di atas dari semuanya itu Tuhan masih ada. Ya, di atas di semua suku-suku Tuhan masih ada. Di atas dari semua yang tinggi Tuhan masih ada di atas semua itu. Untuk itu saudaraku, seberapa saudaraku takut akan Tuhan, seberapa saudaraku ya hormat kepada Tuhan. Karena banyak orang yang taat tetapi karena fasilitas. Banyak orang yang mau datang sama Tuhan karena motivasi. Banyak orang yang mau melayani karena ada dorongan sesuatu. Ya, jarang yang murni karena mau menghormati Tuhan. Jarang yang murni ya karena mau menyembah Tuhan. Jarang. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau lagi mood sukacita. Kalau lagi nggak mood ya cemberut ya. Kalau lagi mood rajin, kalau lagi nggak mood ya nggak rajin. Jadi saudaraku, menurut saya yang seperti itu. Ya, kedekatan-kedekatan yang hanya karena motivasi. Ya, melalui memang lewat ibadah, memang lewat doa. Tetapi kedekatan yang seperti itu menurut saya belum menghormati Tuhan. Belum mengagungkan Tuhan. Masih menurut diri sendiri atau seenaknya. Ya, saya bisa-bisa, saya nggak bisa ya libur. Sementara kalau mengikuti Tuhan, saudaraku, saya rasakan, saya jalan siang malam, saya jalan setiap tempat, setiap waktu, bagaimana saya harus mengikuti Tuhan untuk ketemu jiwa. Bagaimana saya harus berjalan untuk menemukan jiwa, mungkin ada di mana saya bisa menemukan jiwa, saudaraku, dan akhirnya saya juga bisa merasakan benar loh, saya bisa menemukan itu semua. Ya, saya percaya Tuhan itu bersama dengan saya. Nah, kalau saudaraku mungkin ya pelayanan, mungkin apapun yang kita kerjakan, mungkin ibadah, ya apalagi sudah sekarang mungkin yang masih online, sehingga saudaraku juga ke Tuhannya tidak seperti orang yang ibadah offline atau yang tatap muka, ya bahkan hanya sekedar saja, ya sekedar saja dengan santai-santainya saja, ya. Bisa, ya kan, bisa angkat kaki, bisa juga mungkin dengan pakaian-pakaian yang minim sekali, dengan keadaan-keadaan yang serba-serba, ya kadang-kadang tidak baik, mungkin ya bukan berarti saudaraku harus necis saja, tetapi minimal kalau kita menganggap ada Tuhan, tentu itu maksud saya tidak sembarangan. Kalau kita menganggap ada Tuhan, ibadahnya itu nggak sembarangan, perjumpaannya nggak sembarangan. Tetapi kalau saudaraku masih menganggapnya semua itu, ya ada Tuhan, tetapi saudaraku cuman karena saudaraku membutuhkan, karena saudaraku mau berdoa, karena saudaraku cuman mau mohon sesuatu. Jadi waktu manisnya kapan? Waktu manisnya kalau ada kebutuhan. Jadi begitu ada kebutuhan, oh ya duduknya manis. Saudaraku, oh begitu susah duduknya manis, tapi coba kalau enggak. Nah itu saudaraku, apakah benar kita yang dikatakan yang mengenal Tuhan itu seperti itu? Apakah benar yang mengatakan kenal Tuhan itu seenak-enaknya? Walaupun mungkin ada juga yang mengatakan, oh ya saya sih nggak pernah telat, 1, 2 saya pasti udah mandi, yang ketiga saya pakai baju bagus, ya terus saya duduk manis. Tetapi kalau diutus, diperintah, perintah sendiri, bukan perintah Tuhan. Kalau diutus bukan maunya Tuhan, tapi maunya sendiri. Tetap aja saudaraku. Sebenarnya mana sih yang benar? Ya, apalah yang diperintahkan itulah yang benar, saudaraku. Jadi kalau apakah nggak boleh seperti yang tadi, mungkin udah mandi, rapi, ya nggak pernah telat, itu nggak salah, saudaraku. Itu bagus-bagus saja. Tapi ada yang lebih utama lagi. Dengar nggak waktu kita dipanggil? Dengar nggak waktu kita diutus? Walaupun duduk rapi, kalau dipanggil, ya, hei siapa, namanya siapa, kamu pergi ke sana, kamu lakukan ini, kamu buat ini, apakah saudaraku mengerjakan? Kalau saudaraku duduk manis juga nggak dengar apa-apa, juga percuma. Memang saudaraku rapi, mungkin sudah ada semua, tapi Tuhan bicara nggak dengar. Ya Tuhan ngomong apa nggak tahu, ya. Seolah-olah, oh Tuhan cuma ngomong buat orang lain, bukan buat saya. Apakah benar saudaraku punya hubungan dengan Tuhan ketika saudaraku nggak dengar? Nah, itulah saudaraku ya. Jadi menentukannya di sini, kalau Tuhan kudus, ya kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi raja kita itu raja yang kudus, saudaraku ya. Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, Tuhan itu juga raja. Bahkan di sini mengatasi bangsa-bangsa. Di atas dari semuanya itu Tuhan ada di situ.
Makanya kalau saudaraku yang mengenal Tuhan, tentu saudaraku nggak berani berbantah kepada Tuhan. Nggak berani saudaraku melanggar perintah Tuhan. Barangkali hari-hari saudaraku sudah nggak melanggar lagi. Oh, saya udah nggak, Bu, saya udah nggak melakukan ini. Saya udah rutin ibadah, rutin baca firman, saya rutin doa. Semua sudah ada kerjain, tapi cuman rutin. Perlu nggak sih saudaraku seperti tadi saya bilang ya, kalau kita sungguh-sungguh ya mengenal dengan benar, mempraktekkan dengan benar, hukum-hukumnya juga benar dilakukan. Lalu apa yang kita lakukan itu membuktikan keberadaan Tuhan di dalam kita, membuktikan bahwa Tuhan sudah bersama dengan kita, sehingga Tuhan bersama kita bersama dengan Tuhan, sehingga kerjaan-kerjaannya itu muncul, kuasanya itu terjadi, mukjizat-mukjizat itu nyata. Nah, kalau saudaraku mungkin ya yang saya doakan sembuh kok, yang mungkin saya rasakan sembuh. Ya saudaraku, siapapun itu bisa aja terjadi. Tetapi di dalam kehidupan kita juga kelihatan. Bukan orang lain saja yang terima berkat, tapi kehidupan kita juga ada dalam berkat-berkat Tuhan. Nah itulah saudaraku ya. Jadi kita harus benar-benar saudaraku yang dibilang menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, membuktikan Tuhan itu saudaraku. Jangan cuma sekedar mengatakan, maksud saya begitu. Jangan hanya sekedar mengatakan aku percaya. Aku mengenal Tuhan, ya, aku mengikut Tuhan, tapi buktinya itu enggak dekat dengan Tuhan, enggak takut dengan Tuhan, enggak menurut perintah Tuhan. Nah, itu berarti kan seperti yang di Mazmur 15 tadi, mengatakannya tidak segenap hati. Jadi kalau enggak mengatakannya dengan segenap hati, tentu apa yang diucapkan sama yang di hatinya beda. Nah, kalau beda, buktinya apa, saudaraku? Ya enggak ada bukti apa-apa. Yang pasti saudaraku ya, kenapa? Karena mengenal Tuhannya hanya sebatas perkataan saja, tapi perbuatannya belum. Ya, raja yang kuat yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Saudaraku lihat ya, kita ini ditentukan oleh hukum. Ya, ditentukan juga oleh kebenaran. Kalau dibilang di sini keturunan Yakub berarti orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan di sini saudaraku ya, tetap diatur oleh hukum-hukum. Diatur oleh hukum-hukum, juga diatur oleh kebenaran. Jadi kalau saudaraku yang hidup mungkin masih semaunya sendiri, berarti belum mengikuti kebenaran, belum patuh kepada hukum-hukum. Sementara di sini Tuhan mencintai hukum. Nah, kalau saudaraku nggak mencintai hukum, nggak sama dong. Ya, Tuhan juga ya mengadili dengan kebenaran, saudaraku ya. Berarti kalau kita nggak benar, ya nggak bisa saudaraku dapat pembelaan dari Tuhan. Nah, siapakah kita hari ini saudaraku ya? Dan sejauh mana kita mengenal Tuhan kita, yang sebenarnya Tuhan kita itu maha di atas segala-galanya. Tapi saudaraku, menjadi orang percaya nggak merasakan apa-apa. Menjadi orang percaya nggak ada bukti apa-apa. Padahal kalau ditanya gimana Tuhannya, oh luar biasa. Gimana Tuhannya, oh dahsyat. Gimana Tuhannya, oh ajaib. Tetapi yang saudaraku rasakan, ya biasa aja Bu, dari dulu sampai sekarang begini. Ya kan, ibadah bertahun-tahun begini juga. Ya, jadi kapan merasakan, oh Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena hari ini mendapatkan sesuatu. Oh Tuhan dahsyat. Kenapa? Karena hari ini mendapatkan yang diinginkan hatinya. Tapi yang sebenar-benarnya belum. Karena nggak selalu saudaraku pada hari yang sama kita mengharapkan, pada hari yang sama kita memberi, lalu kita bisa mendapatkan sesuatu. Enggak selalu saudaraku ya. Jadi kadang-kadang kita mengikut Tuhan ini bisa dibilang bersakit-sakit dahulu. Ya, baru bersenang-senang kemudian. Itu pun juga nggak boleh lupa diri saudaraku ya. Tetapi maksudnya di sini kita yang berjuang di dalam Tuhan akan hidup bersukacita. Jadi saudaraku, janganlah mengikut Tuhan itu ditentukan oleh keberadaan saudaraku saja. Sehingga waktu saudaraku keadaan baik-baik, saudaraku baik sama Tuhan. Kalau lagi nggak baik, aduh, saya sudah banyak doa. Saya sudah mau melayani, kok hasilnya begini. Padahal saya sudah putuskan pelayanan. Saya sudah putuskan untuk jadi hamba Tuhan. Saya sudah putuskan memberi ini, memberi itu. Semua sudah saya kerjakan. Tetapi kenapa hidupku susah? Saudaraku, hidup kita itu dididik. Peraturan ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang ngawur. Yang langsung dilempar aja berkatnya. Oh ya,
kesembuhan, nggak tahu apa-apa, langsung aja sembuh. Nggak mungkin. Tuhan mengajar kita itu pintar, saudaraku ya. Cerdik dan tulus bahkan kalau kita bisa mengerjakan itu. Jadi kalau saudaraku sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tentu bukan hanya menerima, tetapi juga terdidik. Bukan hanya mendapatkan yang begitu saja, tetapi juga terbina imannya dengan baik. Makanya kalau iman tumbuhnya dari penganiayaan, pembacaan kitab suci berarti ada pembelajarannya. Dan ada juga, saudaraku, penderitaannya. Nah, dari mana saudaraku mendapatkan segala sesuatu tanpa ada didikan, tanpa ada pembelajaran? Nah, itulah saudaraku. Jadi mengenal Tuhannya di sini gini, kok ini cuman kata-kata seperti ini? Ya, saudaraku, ini kata-katanya nggak seberapa. Tetapi kita harus memperdalam di sini karena apa? Kita harus tahu Tuhan kita itu seperti apa. Tuhan kita itu seperti apa. Jadi saudaraku, orang Kristen banyak yang kadang-kadang ngawur, banyak yang asal-asalan, sehingga ikut Tuhan ya udah yang penting dalam nama Yesus, udah yang penting udah beriman, tanpa sadar hidupnya ini tanpa ada dasar kekudusan. Padahal kita harus mendasar hidup juga hidup yang kudus, karena Tuhan kita, Raja kita itu Raja yang kudus, Tuhan yang kudus, Bapa yang kudus. Sehingga siapa yang percaya kepada Tuhan artinya harus hidup yang sama, yaitu hidup yang kudus juga. Jadi kalau saudaraku punya dasar itu, lalu kita menerapkan hukum-hukumnya juga dalam kehidupan kita. Ya, karena kita takut, kita udah tahu Tuhan kita di atas segala Tuhan. Untuk itu kita harusnya, kalau Tuhan aja duduknya goyang bumi, kita harus gemetar datang sama Tuhan. Ya, kalau dibilang bangsa-bangsa gemetar, ya kan? Kita juga harus seperti itu, saudaraku. Jadi kita yang sama Tuhan itu bukan berarti sembarangan, itu maksud saya. Sekalipun kita bisa berdoa hanya dengan satu nama, dalam nama Yesus, itu nggak sembarangan, saudaraku. Kenapa? Karena akan membuktikan kuasa. Sehingga kita nggak bisa asal sebut. Kenapa? Yang dibilang nggak boleh asal sebut, dengan hidup yang tidak karu-karuan, dengan hidup yang tidak baik, lalu saudaraku menyebut-nyebut nama Tuhan, tentu tidak mempermuliakan, tapi mempermalukan. Jadi kalau saudaraku sebenarnya merenungkan, oh Tuhan kita itu maha agung, maha kudus, maha besar, di atas segala yang tinggi, Tuhan itu ada. Bahkan kalau dia hadir, gimana keadaan itu? Tentu akan goyang semua. Kenapa? Karena terlalu maha. Ya, jadi saudaraku, bagaimana takut akan Tuhan kita itu. Tentu kita juga harus lebih lagi bagaimana dulu-dulu nenek moyang orang-orang percaya itu menerapkan hidup, ya, membuktikan hidup, membaktikan juga hidup. Sungguh-sungguh luar biasa dan berani, saudaraku ya. Berkorban pun sangat berani. Ya, zaman dulu gimana, saudaraku ya? Begitu berani. Kalau mungkin domba juga yang bagus, ya, lembu yang bagus, semuanya serba yang bagus, saudaraku. Nah, kita apakah sudah mengerjakan yang serba bagus? Apakah sudah melakukan yang serba baik? Ya, kadang-kadang belum tentu seperti itu. Itulah yang saudaraku kadang-kadang nggak menyadari. Ya, terlalu gampang menganggap Tuhan itu, terlalu mudah menganggap Tuhan itu, sehingga kita nggak sadar, kecelik. Kok hidupnya jadi begini ya? Kok hidupnya nggak ada apa-apa? Kok saya udah ikut Tuhan, kok saya udah pelayanan, kok saya udah nggak bekerja, mungkin saya juga udah sungguh-sungguh, tapi kok hidup saya seperti ini. Saudaraku, jangan salah mengartikan Tuhan itu nggak sebentar, saudaraku ya. Maksudnya membuktikan Tuhan itu juga nggak waktunya yang begitu singkat. Harus ada ketekunan, ya. Kalau saudaraku nggak ada ketekunan, tentu pencobaan akan datang terus. Tapi mulai dari tekun itulah kita bisa akhirnya dekat dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa mengenal Tuhan. Dan dari mana kita bisa sampai akhirnya mengenal Tuhan? Tentu ya pembelajaran, saudaraku ya. Dan pembelajarannya dari mana? Oh ya, kita mulai mengenal, oh Tuhan itu ternyata seperti ini. Jadi nggak bisa disamakan dengan hal-hal yang duniawi, saudaraku. Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan orang-orang yang, sedangkan kita sama penjabat aja kita hormat. Sama orang yang lebih tua hormat, sama orang yang lebih tinggi hormat. Gimana hormat kita sama Tuhan, saudaraku? Harus melebihi semua itu. Hormat sama Tuhan harus melebihi manusia. Jadi kalau saudaraku masih ukurannya, ya hari ini karena baik, ya hormat, manis, duduk, baik. Tetapi karena keadaan nggak baik, ya sudah nggak lagi.
Saudaraku, kita nggak ditentukan oleh baik atau nggak baik. Makanya kalau kita nunggu baik, ya tentu belum tentu baik. Tidak ditentukan juga oleh kaya miskin. Tidak ditentukan oleh juga pintar bodoh. Tetapi kitanya, saudaraku ya, seberapa kita mau menghargai, menghormati Tuhan itu. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di sini dipraktekin benar. Karena banyak orang yang tahu secara ilmu, tetapi dalam praktek hidupnya nggak tahu. Tahu secara pembelajaran, tetapi dalam prakteknya banyak yang tidak dipakai apa yang didapatkan itu. Sementara di sini kalau saya sendiri, saya menganggap, wah, berarti kita nggak bisa asal, ya. Maksudnya nggak sekedar kita rapi, nggak sekedar kita nggak telat, nggak sekedar. Tetapi kita sampai tunduk mengikuti, menyembah. Artinya harus betul-betul ada di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi tidak ditentukan oleh kita sendiri, tetapi benar-benar mengikuti. Karena di sini tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Saudaraku, ya kita harus memperhatikan. Kita juga harus melihat seberapa, saudaraku ya, seberapa dekat kita. Kalau mengenal tuh juga ada batasnya juga, saudaraku ya. Sekalipun mungkin kita juga udah kudus, masih ada batasnya. Tetapi bagaimana kalau kita mengenal melalui Tuhan Yesus, yang bisa dibilang batas itu sudah diruntuhkan dengan darah Yesus. Jadi sebenarnya kita begitu mudah dengan percaya Tuhan Yesus. Ya, begitu mudah dengan kita mengikut Tuhan Yesus, bahwa kita bisa mendekat dengan Tuhan oleh darah Yesus. Kita bisa percaya dengan Tuhan oleh darah Yesus. Tetapi kembali lagi, darah Yesus itu apa? Kan darah Yesus itu sifatnya apa? Menguduskan, menyucikan. Balik lagi, walaupun saudaraku, ya kan sekarang bisa mendekat. Lewat apa? Lewat darah Yesus. Sekarang bisa datang lewat apa? Lewat darah Yesus. Tetapi saudaraku, ingat darah Yesus itu untuk apa? Untuk menyucikan. Balik-balik lagi tetap kudus, saudaraku ya. Harus ini, kekudusan ini menentukan hidup kita. Mau dekat, mau berjumpa, mau berjalan, mau ada di dalam kita, ya, mau kita di dalam Dia, tetap kekudusan itu. Jadi kalau saudaraku, wah sekarang kan udah simple ya, percaya saja udah selamat. Sekarang udah simple, oh kita bisa datang kepada Bapa melalui siapa? Tuhan Yesus, ya. Kalau tabir itu dibuka lewat apa? Oh darah Yesus. Karena darah Yesus lah kita bisa masuk. Nah, berarti saudaraku tetap kembali lagi karena darah Yesus itu menyucikan. Jadi apakah saudaraku sudah disucikan? Makanya balik lagi, kalau saudaraku juga hidupnya masih tidak menuruti hukum-hukum, sementara Tuhan mencintai hukum, ya, dan Dia mengadili dengan kebenaran, berarti harus ada perintah, harus ada peraturan yang ditaati, juga harus ada kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Maksud saya kebenaran yang ada di dalam kita, sehingga Tuhan baru menentukan kita benar atau salah. Tuhan baru menentukan kita, oh ya kita berkenan atau tidak, ya. Dari sini saudaraku ya, kita harus tahu, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Bukan berarti saudaraku yang hanya membuktikan yang mungkin hanya sujud-sujud aja, hanya membuktikan mungkin hanya lipat tangan saja, hanya membuktikan mungkin dengan diam saja, juga tidak menentukan sekali. Tetapi saudaraku, benar-benar memang apa ya, mempraktekannya itu loh, mengabadikan itu loh, sungguh-sungguh. Jadi semuanya tidak ketinggalan. Saudaraku mungkin sudah rajin, saudaraku sudah taat, tetapi apakah hati kita juga sudah mengikuti Dia? Mungkin saudaraku juga sudah dalam kekudusan, apakah saudaraku juga mau mendengarkan suara Dia? Karena di sini juga bukan hanya ketaatan, ketekunan kita saja, tetapi juga mau mendengarkan, mau juga diutus, mau juga mengikuti apa yang Dia mau, apa yang Tuhan kehendaki. Karena di sini kalau tumpuan kakinya berarti kita itu sampai benar-benar ada di kaki Tuhan. Nah, sementara kalau ngomong kaki Tuhan, saudaraku, mungkin bisa aja, oh ya saya di rumah, di kamar saya juga kaki Tuhan, ya. Menurut pengertian sendiri, ya. Kalau ngomong kaki Tuhan berarti Tuhan ada di mana? Saudaraku, kenali di mana keberadaan Tuhan itu. Itulah saudaraku ya, banyak yang kita harus tahu saudaraku tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi jangan saudaraku ya, oh saya udah rajin Bu pelayanan dari pagi sampai sore.
Saya sudah mengerjakan ini, saya sudah sungguh-sungguh, tapi begini-gini. Masih banyak saudaraku yang perlu kita benahi dalam hal penyembahan, dalam hal mengenal Tuhan, dalam hal mengikuti Tuhan itu. Masih banyak yang harus kita benahi. Jadi nggak cukup dalam pelayanan, nggak cukup juga dalam doa-doa kita, nggak cukup juga di dalam kehidupan kita tanpa kita benar-benar ada dalam hukum-hukum yang Tuhan mau. Ya, tanpa ada kebenaran yang seperti Tuhan mau, itu tetap saudaraku ya masih bisa dikatakan belum cukup saudaraku ya, belum maksimal. Jadi sama Tuhan itu udah mentok. Kenapa? Tuhan udah di atas semuanya. Berarti kita yang ikut juga harus melebihi dari semuanya. Udah dilewat dengan waktu lewat, ya kekuatannya mungkin juga udah lewat, semuanya udah melebihi. Kenapa? Itu pun belum cukup. Kenapa? Tuhan kita maha di atas segala-galanya. Untuk itu kita yang sungguh-sungguh pasti juga Tuhannya lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Jadi sungguh-sungguh ini menentukan juga saudaraku ya. Jadi sudah hidup baik, sudah hidup benar dalam penyembahan yang benar, dalam segala-galanya juga benar. Saya percaya Tuhan itu akan benar-benar di dalam kita ya. Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orangnya yang menyerukan namanya, mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Saudaraku perhatikan ini. Musa dan Harun ya, mereka berseru-seru ya, Samuel ya saudaraku ya, yang benar-benar ya Tuhan menjawab mereka. Nah ini kan saudaraku, siapakah mereka sehingga disebut-sebut? Siapa juga Yakub? Dia orang berdosa juga ya. Bisa dibilang saudaraku, apakah Daud nggak berdosa? Ya siapapun juga pernah berdosa, tapi apa yang kita serukan itu benar-benar dijawab Tuhan. Nah mungkin ada juga orang yang merasakan, aku udah dijawab kok. Ya bisa saja saudaraku ya, apapun itu bisa. Ya, apapun itu bisa. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa Tuhan kerjakan. Ya, tetapi dengan pengenalan kita yang lebih dalam, pengenalan kita yang lebih dekat, pengenalan kita yang lebih jauh, tentu akan menentukan Tuhan itu lebih lagi dalam kita juga, akan menentukan hidup kita yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bukti-buktinya akan lebih nyata lagi, kuasanya lebih nyata lagi, mukjizatnya lebih nyata lagi. Nah siapa yang hari ini mengharapkan, Bu pas banget saya butuh mukjizat itu, ya tapi kita harus lihat seberapa kita bisa meraih kuasa Tuhan itu, seberapa kita bisa menarik kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini berseru-seru. Ya, imam-imamnya ini berseru-seru. Jadi kalau saudaraku melihat orang yang rajin berdoa, melihat orang yang benar-benar ikut Tuhan, kita perhatikan saudaraku ya. Kita perhatikan. Sampai segitu pun kalau belum ada, berarti kita lebih lagi. Ada orang-orang yang sudah taat tapi belum juga. Mari kita lebih taat lagi. Ada orang-orang yang sudah taat, udah sampai bertahun-tahun mungkin. Ya, dia juga baru menerima segala sesuatu. Untuk itu kita harus belajar saudaraku ya, sampai akhirnya berkenan dijawab itu seperti apa. Ya, karena kita ditentukan oleh hukum dan kebenaran. Ya, kekudusan nomor 1, hukum dan kebenaran. Lalu saudaraku kita bisa lihat selanjutnya ya. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapannya yang diberikannya kepada mereka. Saudaraku, mereka apa? Mereka berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Saudaraku, ketetapan Tuhan itu apa? Mungkin yang kita lihat mungkin sebatas yang ada di Alkitab ini. Padahal Tuhan masih banyak berbicara dengan siapapun itu. Dan kalau kita mau dan mau mengikuti Tuhan, Tuhan maksud saya, mengikuti Tuhan, mendengarkan suara Tuhan atau pegang semua perintah-perintahnya, saya percaya saudaraku masih bisa mendapatkan apapun juga yang lebih dari apa yang kita sudah peroleh. Kenapa? Ya kalau kita berseru-seru mau ngapain aja juga bisa saudaraku ya. Kalau kita mau berdoa apa saja juga bisa saudaraku. Tetapi kalau kita juga benar berpegang pada peringatan-peringatan dan ketetapan-ketetapannya. Nah itulah saudaraku ya, siapa hari ini yang saudaraku sungguh-sungguh dengan ajaran ini, dengan perintah-perintah Tuhan yang orang-orang dulu sudah kerjakan, ditambah lagi kita hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan minta dalam nama Yesus, kita juga bisa mendapatkan. Jadi kita ditentukan oleh apa? Kekudusan, kebenaran dan hukum-hukum Tuhan itu, ketetapan-ketetapan itu yang terus kita kerjakan. Di situ kita bisa lihat saudaraku bahwa ternyata Tuhan itu menjawab, bicara dengan mereka.
Berapa banyak, mungkin banyak orang, oh ya Bu, saya dengar suara Tuhan. Oh ya Bu, saya bisa menangkap. Tetapi yang saudaraku kerjakan nggak jauh-jauh. Ya, hari-hari tetap yang sama juga. Ya, nggak ada yang berbeda. Saya ngerasain, saudaraku, saya dengar suara Tuhan, yang saya kerjain nggak sama. Saya mendengarkan suara Tuhan, kalau udah mendengarkan, yang saya kerjain nggak sama. Dan jujur, kadang-kadang berlawanan dengan maunya saya. Secara daging, aduh nggak enak. Secara daging, aduh malu. Secara daging, aduh nggak sanggup. Tetapi kalau Tuhan bilang, kerjakan. Dan siap-siap, saudaraku, kalau kita mengerjakan, kadang-kadang memang secara manusia pasti nggak sesuai. Bisa saja orang marah dengan kita, bisa saja orang nggak suka dengan kita, bisa saja kita dianggap aneh, bisa saja kita dianggap nggak sesuai. Saudaraku, itu kan kata manusia. Tetapi kalau itu kata Tuhan, walaupun seperti apapun, kadang-kadang saya juga nggak sanggup, saudaraku ya. Tetapi saya mengatakan, Tuhan tolong saya. Saya nggak sanggup Tuhan untuk melakukan ini, tetapi saya mau melakukan ini. Tuhan perhalus, kadang-kadang kasar sekali, tetapi terus Tuhan mampukan sampai benar-benar terjadi. Kenapa? Karena untuk jadi terang itu nggak mudah, saudaraku ya. Untuk merebut tanah Kanaan itu nggak mudah, saudaraku ya. Untuk melakukan menerima segala sesuatu, kita mau menjadi terang garam itu, kita harus dapat dari Tuhan, saudaraku ya. Kita mau menjadi apapun, kita harus dapat dulu dari Tuhan. Jadi apa yang kita dapatkan, saudaraku ya? Maksud saya gini, apa yang kita lakukan sementara kita nggak dapat dari Tuhan? Ya, apa yang kita mau kerjakan sementara kita nggak dapat clue-nya dari Tuhan? Yang membuat saya bisa bekerja kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada saya. Jadi kita bisa merasakan, saudaraku, kalau dari awal tadi, kenapa sih? Ya, kita harus tahu bahwa Raja kita, Tuhan kita, itu Tuhan yang Maha Kudus, saudaraku ya. Dengan kehadirannya saja bumi udah goyang, duduknya aja bumi udah goyang. Tetapi kita ini semua bisa berhadapan dengan Tuhan, bagaimana caranya? Bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana caranya? Seperti tadi, saudaraku ya, kita harus pegang hukum, ketetapan, perintah, bahkan juga apapun, saudaraku ya, keadilan, kebenaran, maksud saya, saudaraku ya, itu yang menentukan kita bisa ada, dan akhirnya Tuhan bisa bicara, menjawab doa-doa kita. Tuhan juga mau bicara dengan kita, saudaraku, dan itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau saudaraku sungguh mengenal Tuhan, saya percaya, saudaraku ya, hari ini siapapun itu bisa aja merasakan, mendengarkan. Ketika saudaraku mungkin lagi susah, saudaraku berseru, berdoa, nggak ada yang mustahil, saudaraku, nggak ada yang mustahil. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, nggak ada yang mustahil, saudaraku ya. Kita bisa lihat di sini ketika ada peringatannya dipegang, saudaraku, perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, semua dikerjakan. Saya percaya, saudaraku ya, karena di sini dikatakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi Tuhan mengampuni juga, Tuhan juga membalas. Jadi kalau saudaraku kita lihat di sini, kita belajar dari perkataan manusia sebenarnya. Kita belajar juga dari sifat-sifat manusia, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa mencontoh sampai hari ini. Nabi-nabi dulu bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Lalu kita mencontoh sampai hari ini. Betapa dia mengagungkan Tuhan. Betapa dia melakukan segala ketetapannya. Dan akhirnya bisa melihat kuasa Tuhan. Atau Tuhan menjamah, atau Tuhan melawat, atau Tuhan hadir dengan seperti itu. Akhirnya itulah ya orang-orang yang terdahulu mengenal Tuhan. Untuk itu, saudaraku, apakah kita yang sudah sekarang karena udah dalam nama Yesus sehingga saudaraku nggak perlulah seperti dulu jelimet-jelimet? Tetap, saudaraku ya, karena itu yang akan membuat kita selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau saudaraku mungkin hanya sekali-sekali, ya bisa saja. Tetapi kalau mau selalu, karena ini kan kedekatan. Yang saya katakan hari ini apa? Pengenalan kita akan Tuhan sejauh mana? Tentu kalau dengan kita jelimet dengan sungguh-sungguh, itulah yang menentukan kita selalu bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau cuma sebentar aja, saya doa dalam nama Tuhan Yesus, langsung dapat, habis itu kabur lagi. Dalam nama Tuhan Yesus dapat, langsung mungkin pergi lagi. Jadi nggak perlu taat-taatan, nggak perlu sungguh-sungguh, nggak perlu tekun-tekun, nggak usah jelimet-jelimet. Ya, nggak usah, pokoknya udah begitu aja. Ya, tentu nggak bersama dengan Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan di sini, saudaraku ya, pengenalan akan Tuhan yang membuat kita dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Sehingga buktinya ya ada lewat apapun yang kita perbuat, ya, sesuai dengan apa yang kita perkatakan, sesuai dengan apa yang di dalam hati kita. Sehingga semua itu membuktikan bahwa kita bersama dengan Tuhan dan perbuatan kita baik di mata Tuhan. Sehingga
Tuhan nyata, Tuhan maha besar, Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha kuat, dan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita maui, Tuhan juga menyatakan. Kenapa? Karena Dia di dalam kita semuanya. Untuk itu, mari saudaraku ya, kita terus mempelajari, jangan cuman sekedar, jangan cuman asal, tetapi sungguh-sungguhlah. Jadi jangan karena ada sesuatu yang kita harapkan, jangan karena ada sesuatu yang kita butuhkan, ya, atau ada yang kita tunjukkan, baru kita dekat dengan Tuhan. Enggak seperti itu ya. Tetapi sungguh kita memang mendekat karena kita memang mau bersama dengan Tuhan. Kita menerima Tuhan dan Tuhan supaya sungguh-sungguh di dalam kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ini Allah kita, saudaraku ya. Jadi kita ngomong Allah, Allah yang maha di atas segala Allah. Ya, Allah yang maha kudus. Untuk itu mari kita sama-sama hidup menghormati Tuhan kita. Sama-sama hidup menyembah Tuhan kita. Lalu dengan ketetapannya, dengan peringatan-peringatannya, itu yang kita kerjakan. Jadi kalau tadi saya katakan mungkin ada yang sudah rapi, enggak telat. Tetapi peringatannya apa? Dengar enggak saudaraku ya? Ketetapannya apa? Dengar enggak saudaraku ya? Mungkin udah seperti itu tetapi Tuhan panggil enggak dengar. Tuhan peringatkan enggak dengar. Tuhan utus enggak dengar. Rapi sih rapi, tetapi nggak dengar panggilan, ya kan? Atau mungkin juga dengar panggilan, tetapi ya saya nggak mau, saya mau begini. Nah, berarti belum, peringatannya belum, ketetapannya juga belum. Karena kalau dibilang ketetapan berarti hari ini kamu begini, ya harus begini. Hari ini begini, ya harus begini. Besok lagi begitu, ya harus begitu. Tetapi kalau Tuhan bilang hari ini begini, saudaraku, oh saya mau begitu, berarti ketetapan itu belum. Jadi apa saja sih saudaraku yang perlu kita ketahui karena yang dikatakan kita dekat dengan Tuhan. Tentu nomor satu, saudaraku, kita tidak berani lagi melawan atau memberontak. Yang kedua, saudaraku, memang kita harus benar-benar mengikuti apapun yang diajarkan perintahkannya. Dan memang kita harus ada di dalamnya. Dan ketetapan hukum semua yang ditetapkan kita harus ada di situ. Sehingga itulah yang menentukan kita ada bersama dengan Tuhan. Jadi kekudusan, kebenaran itu ada membuktikan bahwa kita benar-benar ada bersama dengan Tuhan. Bahwa kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan hasilnya apa saudaraku ya? Kita bisa lihat ya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena ketetapannya dipegang, dikerjakan juga. Peringatan-peringatannya benar-benar juga diikuti, dikerjakan juga. Nah, tidak ada yang ketinggalan. Makanya disitulah saudaraku bukti bahwa kita meninggikan nama Tuhan. Bukan lagi maunya sendiri sama sekali. Enggak. Jadi saudaraku, janganlah kita mengatakan ya sudah, ya sementara mengikuti maunya sendiri. Saudaraku ya, jangan kita mengatakan oh saya udah kenal, saya udah baik, saya udah begini, semua udah, bahkan semua sudah kerjakan. Saudaraku, tuntutanmu bukan kepada orang, saudaraku ya. Tuntutan saudaraku bukan kepada manusia. Ya, apa yang saudaraku kerjakan bukan di hadapan manusia. Baiknya itu bukan manusia yang menentukan. Baiknya bukan karena dilihat orang, oh iya si A, si B tidak telat lagi. Oh siapa itu rajin banget. Saudaraku, itu masih bisa dibilang enggak perlu lagi penilaian manusia. Tetapi kita sudah harus membutuhkan, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, kita sudah membutuhkan, aku harus bisa komunikasi dengan Tuhan. Aku harus bisa datang sama Tuhan, aku harus bisa berdoa, aku harus bisa bersama dengan Tuhan, dan buktinya harus nyata. Itu saudaraku yang mau saya sampaikan, supaya kita semua menghormatinya bukan lagi formalitas, tetapi menghormatinya sudah ukurannya di dalam kita di dalam Dia. Kedekatan itu sudah bukti ya yang sebenar-benarnya bahwa Tuhan ada di dalam kita, sehingga itulah yang dibilang kebenaran. Ya, itulah yang dikatakan kebenaran, dan kita hidup sungguh-sungguh ya ada dalam kebenaran itu. Dan buktinya apa? Buktinya kita semuanya bisa merasakan perbedaannya sebelum dan sesudah. Ada kuasa yang nyata, ada perbuatan yang nyata, ada kekuatan yang nyata, sehingga hidupnya sangat-sangat berbeda. Karena apa? Kehadiran Tuhan itulah yang menunjukkan itu semuanya. Untuk itu marilah saudaraku ya, semua kita jangan saudaraku hanya dihafalin di luar.
Jangan hanya ditunjukkan di luar, tetapi mari kita rasakan dan kita buktikan bahwa Tuhan kita Maha besar, Tuhan kita juga kudus. Jadi saya percaya orang yang takut akan Tuhan, dia juga pasti hidup kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita bersama-sama kita berdoa dan kiranya kasih Tuhan atas kita semuanya. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita percaya bahwa Tuhan kita bisa mendekat kita karena kita mau dekat dengan Tuhan. Mari ya Bapa, biarlah kasih karunia-Mu atas kami semua Bapa, untuk bisa mendekat kepadamu Tuhan. Kami bisa mendapatkan pengampunan-Mu, kami bisa mendapatkan belas kasih-Mu, kami bisa mendapatkan pemulihan yang daripada-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Pertolongan dan perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema. Dan kami ada nyata Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu di dalam kami. Untuk itu Tuhan sempurnakanlah kami. Semua di dalam firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, bukti kehadiran-Mu. Kami bersyukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat kita, ada beberapa pengumuman bagi saudara-saudara semuanya. Bagi saudara yang rindu untuk mendapatkan pelayanan dari gereja kami GKRI Jemaat El Shaddai, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara sekalian. Dan bagi saudara yang ingin ikut bergabung dalam komunitas El Shaddai di gereja kami, bisa scan QR Code yang juga tertera di layar kaca saudara sekalian. Dan untuk info jemaat sepekan bisa disaksikan berikut ini. Sudah sampai pada penghujung ibadah kita di hari Minggu ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dan kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di pagi hari ini ya Bapa. Kami bisa mengakhirinya ya Bapa bersama denganmu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Bapa di pagi hari ini ya Bapa. Biarkan Kau ajarkan kami terus ya Bapa, agar kami bisa lebih lagi mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing ya Bapa. Dan Kau juga urapi Tuhan Yesus kami semua ya Bapa yang ikut beribadah di pagi hari ini ya Bapa. Kau lihat pergumulan kami ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus kesetiaan jemaat-Mu tetap setia untuk beribadah Tuhan Yesus setiap hari Minggu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mengangkat doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Marta dan Bapak Pendeta Brian ya Bapa. Engkau yang berikan mereka kesehatan ya Bapa, berikan mereka kekuatan ya Bapa, dan damai sejahtera yang daripadamu ya Bapa. Kemanapun mereka melangkah ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan menyertai mereka Tuhan Yesus. Dan Engkau juga akan berserta dengan anak-anak mereka ya Bapa. Engkau yang memberikan urapan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang kuasai mereka ya Bapa. Biar apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau ada dan aman bersama dengan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Koordinator Umum kami ya Bapa, Ibu Pendeta Lois Sinulinga ya Bapa, beserta anak-anaknya ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus juga yang mengurapi mereka ya Bapa, berikan mereka kekuatan ya Bapa dalam semua pergumulan mereka, dalam semua pelayanan mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada bagi mereka Tuhan Yesus, di mana
dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pengerjamu, pengurus di gereja El Shaddai ya Bapa. Engkau juga urapi ya Bapa, walaupun sampai sekarang kami masih melakukan ibadah secara online ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau akan memperlengkapi kami lebih lagi ya Bapa, agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia ya Bapa. Dan apapun yang Engkau perintahkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau menempatkan kami dimanapun kami berada ya Bapa, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus, untuk bisa memberkati banyak orang di luar sana Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat El Shaddai ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus, Engkau juga akan menyertai mereka ya Bapa. Kasih-Mu tidak pernah habis ya Bapa dalam hidup mereka ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami akan bersama-sama Tuhan Yesus mengadakan ibadah secara offline ya Bapa, Engkau Tuhan Yesus akan mempersiapkannya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa bertemu kembali ya Bapa, bersama-sama beribadah. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan mengurapi Tuhan Yesus. Waktunya adalah waktu yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua gereja kami ya Bapa, baik yang ada di Jagakarsa maupun yang ada di Mawar Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan Yesus kebutuhan kami ya Bapa untuk merenovasi gereja kami, juga untuk mempersiapkan Tuhan Yesus untuk segala persyaratan ya Bapa, untuk mengadakan ibadah offline Tuhan Yesus, dan juga untuk persiapan untuk izin-izin ya Bapa untuk gereja kami di Jagakarsa ya Bapa. Engkau yang mengurapi ya Bapa, dan juga seluruh pembangunannya Engkau yang mengurapi dana-dana Tuhan Yesus. Engkau yang mempersiapkannya Tuhan Yesus, mengurapi juga tukang-tukang yang melakukannya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semuanya akan selesai tepat sesuai dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini kami masih beribadah secara online ya Bapa, Kau urapi seluruh ibadah kami dari Senin sampai Minggu ya Bapa. Seluruh ibadah yang kami lakukan ya Bapa, biarkan bisa menarik banyak jiwa di luar sana yang menyaksikan Tuhan Yesus ibadah kami ya Bapa, yang mengikuti ibadah kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada, Engkau yang menguasai, Engkau yang berkarya ya Bapa dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Engkau yang mengurapi mulai dari presiden kami Tuhan Yesus Bapak Jokowi ya Bapa, dan seluruh jajaran pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Apapun yang mereka sedang hadapi ya Bapa pada saat ini ya Bapa, di awal tahun ini ya Bapa, kemelut negara kami Tuhan Yesus, baik itu karena virus COVID yang belum mereda ya Bapa, dan juga dengan perekonomian negara kami ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang berikan hikmat marifat pada pemimpinan kami ya Bapa, sehingga bisa mereka melakukan kebijaksanaan Tuhan Yesus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau beri belas kasihan-Mu bagi Indonesia ya Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bagi negara kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh dunia Tuhan Yesus, negara-negara lain Tuhan Yesus yang pada saat ini menderita kembali Tuhan Yesus mendapatkan virus-virus baru Tuhan Yesus, virus Omikron ya Bapa. Kami mendengar, kami melihat ya Bapa, sertai mereka Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan Yesus, pulihkan mereka Tuhan Yesus, berikan kesembuhan ya Bapa bagi siapapun di negara lain ya Bapa yang menderita penyakit ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan melawat mereka semua Tuhan Yesus, sehingga dunia ini bisa aman, bisa kembali Tuhan Yesus merasakan kasih-Mu ya Bapa. Beri belas kasihan-Mu ya Bapa bagi seluruh dunia ini ya Bapa. Di awal tahun 2022 ya Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan ciptaan-Mu ya Bapa. Engkau akan selalu bersama dengan kami, dan Engkau tempatkan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa, agar menjadi saksi-Mu ya Bapa, menarik banyak jiwa ya Bapa demi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa untuk persembahan-persembahan ya Bapa yang ada Tuhan Yesus, yang diberikan oleh anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan ya Bapa, dan Engkau juga memberkati persembahan-persembahan yang telah kami terima ya Bapa. Gereja-Mu Tuhan Yesus bisa memakainya Tuhan Yesus untuk apapun Tuhan Yesus yang boleh Tuhan Yesus dilakukan Tuhan Yesus untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami ya Bapa yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita tutup ibadah kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal seluruh pelayanan pekerjaan-pekerjaan di
dalam-Mu Tuhan, supaya benar-benar menyatakan kuasa dan mukjizat, menyatakan kuasa yang sempurna di tengah-tengah kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu, mari Bapa, sempurnakanlah seluruh pelayanan ibadah kami dari firman-Mu, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian, kiranya mendapatkan kasih-Mu diperkenan di hadapan-Mu, dan ilahi ibadah kami ya Bapa, biarlah benar-benar menyenangkan hati-Mu. Sempurnakanlah seluruh persembahan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari saudaraku, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, arahkan hati saudaraku sekalian untuk menerima berkat Tuhan, dan kita angkat tangan kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pengurapan dari Roh Kudus yang akan memimpin kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kita katakan sekali lagi, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, barangkali saudaraku juga merasakan beban, masalah, sakit, penyakit, apapun juga. Kami dari GKRI Jemaat El Sade dipercayakan Tuhan untuk mengangkat setiap air minum, karena di situ Tuhan menyatakan mukjizat-mukjizat saudaraku ya. Jadi kita diberikan karunia Tuhan untuk mengubah air putih berubah menjadi anggur. Jadi kalau saudaraku punya air putih, air minum saudaraku yang di rumah, air minum apapun itu saudaraku ya, kalau saudaraku beriman dan percaya, inilah mukjizat yang ada di kana, yaitu air putih berubah jadi anggur. Saudaraku percaya dengan kita menerima ini, mukjizat Tuhan bisa nyata dengan firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari saudaraku ya, yang punya air putih kita angkat dalam nama Bapa, Terkudus, dalam nama Tuhan Kristus. Setiap air putih yang diangkat ya diubah, diberkati menjadi anggur yang sempurna, menjadi darah Kristus. Darah Kristus punya kuasa mengampuni dosa, memberi hidup kekal surga, mengangkat seluruh penyakit penderitaan di bumi. Dalam nama Bapa, Terkudus, dalam nama Tuhan Kristus. Inilah mukjizat pertama Tuhan Yesus, mengubah air putih berubah menjadi anggur, anggur yang sebenarnya darah Kristus dan adalah darah Kristus. Amin.